Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Puasa masih kuat? Ibadahnya semakin lancar? Alhamdulillah. Semoga di bulan Ramadan ini kita bisa memaksimalkan ibadah kita dan Allah memberikan pahala untuk kita sebanyak-banyaknya. Amin, Allahumma amin. Jumpa lagi dengan LHI Berkisah, Ramadan semakin berkah, insya Allah. Hari ini bertemu dengan Ustadzah Kentri. Ustadzah Kentri akan bercerita tentang seorang sahabat Rasulullah SAW yang dia mendapat julukan penghuni surga. Siapakah dia? Mari kita simak kisahnya. Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir adalah sahabat Rasulullah SAW yang mendapatkan julukan sang penghuni surga. Mengapa bisa demikian ya? Kalian penasaran nggak? Ya, kalau penasaran silahkan ikuti kisahnya, oke? Ammar bin Yasir merupakan putra dari Yasir dan Sumayyah. Yasir adalah seorang pemuda yang berasal dari Yaman yang kemudian berniat untuk mengunjungi saudaranya di Mekah, tetapi akhirnya jatuh cinta kepada kota Mekah dan kemudian menetap di sana. Di Mekah, Yasir kemudian bertemu dengan Sumayyah dan mereka menikah. Dari pernikahan mereka inilah lahir Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir dan keluarganya merupakan golongan as-sabiqunal awwalun. Apakah itu as-sabiqunal awwalun? Ada yang tahu? Ya, as-sabiqunal awwalun adalah golongan pertama yang masuk Islam. Nah, kita ketahui juga golongan pertama yang masuk Islam itu mendapatkan pertentangan yang sangat hebat dari kaum kafir Quraisy. Orang-orang yang pertama masuk Islam dari golongan bangsawan akan dibujuk supaya dia mau keluar dari Islam. Akan tetapi, golongan-golongan yang kehidupannya sederhana atau dia menjadi budak, dia akan disiksa dengan sekuat tenaga oleh kaum kafir Quraisy. Ammar bin Yasir ini dan kedua orang tuanya termasuk golongan yang kedua, yaitu golongan yang keluarga sederhana atau budak, sehingga setiap harinya mereka harus merasakan penyiksaan dari kaum kafir Quraisy. Di pagi hari mereka dijemput, kemudian mereka dibawa ke padang pasir. Mereka dipakaikan baju besi yang ketika nanti matahari terik menyengat, maka baju besi itu akan menyengat kulit mereka sehingga kulit mereka akan melepuh. Tidak hanya di situ, mereka pun terkadang ditindih dengan batu atau disulut dengan api. Akan tetapi penyiksaan tersebut tidak menciutkan iman Ammar maupun kedua orang tuanya. Siksaan yang bertubi-tubi terus mereka hadapi dengan sekuat tenaga, dengan penuh iman kepada Allah. Hingga suatu ketika, karena saking beratnya siksaan yang dialami, Sumayyah, ibunda Ammar, syahid di jalan Allah. Sumayyah ini menjadi syahidah pertama, nak. Apa itu syahidah pertama? Syahidah pertama adalah perempuan pertama dalam Islam yang dia meninggal karena membela keimanannya. Sungguh Allah memuliakan Sumayyah, ibunda dari Ammar bin Yasir. Tidak berapa lama kemudian giliran Yasir, ayah dari Ammar. Karena siksaan yang begitu berat dengan usia yang sudah tua, Yasir pun tidak kuat dan akhirnya syahid juga di jalan Allah. Bagaimana dengan Ammar? Ammar yang masih muda terus mendapatkan penyiksaan dari kaum kafir Quraisy. Pada suatu hari, Rasulullah SAW pernah melihat Ammar disulut api oleh kaum kafir Quraisy. Kemudian Rasulullah pun memegang kepala Ammar dan mendoakan. Rasulullah berkata, "Ya Allah, sejukkanlah, dinginkanlah api yang menyulut Ammar, seperti engkau membuat sejuk api yang telah membakar Nabi Ibrahim." Dengan doa Rasulullah tersebut, alhamdulillah, api yang menyulut badan Ammar bin Yasir
menjadi dingin sehingga Ammar tidak merasakan kesakitan. Di lain hari, pernah Ammar bin Yasir mendapatkan siksaan yang sangat berat. Dari pagi hingga sore, kaum kafir Quraisy melampiaskan kemarahan mereka kepada Ammar bin Yasir. Sampai Ammar bin Yasir tidak menyadari kata-kata yang keluar dari mulutnya. Ammar bin Yasir dipaksa untuk menyampaikan kata-kata yang mengingkari keimanannya kepada Allah. Dan tanpa sadar dia melakukannya akibat penyiksaan yang sangat berat yang dia terima. Selang beberapa waktu, Ammar sadar dia mengucapkan hal yang tidak ingin dia ucapkan. Dia pun menangis sejadi-jadinya. Dia mencari Rasulullah dan menyampaikan kepada Rasulullah, "Rasulullah, tadi aku begini dan begini. Aku menyampaikan sesuatu yang tidak ingin aku ucapkan. Bagaimana keimananku ya Rasulullah?" Rasulullah pun menyampaikan kepada Ammar, "Ammar, selama yang kamu katakan adalah hal yang tidak kamu sadari, dan di dalam hatimu kamu masih tenang dengan Islam, dengan keimananmu, maka yang kamu katakan itu tidak berlaku." Setelah mendapatkan penjelasan dari Rasulullah, tenanglah hati Ammar bin Yasir. Dia kembali dengan keimanan yang semakin kuat. Setiap harinya dia masih disiksa, tetapi itu tidak menjadikan dia menciutkan imannya sedikit pun juga. Nah, itulah kisah tentang Ammar bin Yasir. Nah, anak-anak, beberapa waktu setelah Ammar bin Yasir mendapatkan penyiksaan yang sangat berat dari kaum kafir Quraisy, datanglah Abu Bakar. Abu Bakar kemudian memerdekakan Ammar bin Yasir. Dan setelah itu, Ammar bin Yasir selalu menyertai Rasulullah. Dalam hijrahnya ke Madinah, salah satu riwayat menyebutkan bahwa Ammar bin Yasir mengusulkan untuk membangun masjid di daerah Quba. Ammar bin Yasir juga menyertai Rasulullah SAW dalam setiap perang-perangnya. Rasulullah juga sangat mencintai Ammar bin Yasir. Bahkan Rasulullah menyampaikan, keimanan Ammar bin Yasir itu sudah merasuk sampai ke tulang sumsumnya. Maka Rasulullah sangat mencintai Ammar bin Yasir. Nah, di akhir hayatnya Ammar bin Yasir syahid ketika berusia 92 tahun dalam sebuah peperangan melawan kaum munafik. Bayangkan nak, 92 tahun Ammar bin Yasir masih mengikuti perang untuk membela agamanya, menunjukkan keimanannya. Nah, itulah akhir kisah dari Ammar bin Yasir. Ustadzah berharap semoga kita semuanya dapat meniru keimanan Ammar bin Yasir yang tertancap kuat sampai ke sumsum tulangnya dan tidak tergoyahkan dengan deru penyiksaan, deru godaan yang sungguh-sungguh melampaui batas. Oke, begitu cerita dari Ustadzah. Terima kasih banyak sudah menyaksikan. Semoga anak-anak dapat mengambil hikmahnya, dan sampai bertemu lagi dalam LHI Berkisah Ramadan Semakin Berkah, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.